perkenalkan pertemuan mata kuliah untuk kendaraan listrik. Pertemuan pertama yaitu pendahuluan. Video yang saya buat ini bertujuan untuk mengakomodasi atau menyediakan perkuliahan via daring asinkron, yang video ini telah saya upload di Elinas di kuliah.itny.ac.id. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya mengampu mata kuliah kendaraan listrik yang dipayungi oleh Bapak Dr. Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkuliahan tentang pendahuluan mata kuliah kendaraan listrik. Sebelum perkuliahan kita pada kali ini kita mulai, saya akan menyampaikan tentang kontrak kuliah dan penilaian pada mata kuliah kendaraan listrik ini. Yang pertama adalah terkait dengan bobot atau SKS. Untuk perkuliahan kendaraan listrik ini terdiri dari 2 SKS, sehingga dalam satu kali pertemuan kita akan melakukan perkuliahan selama 100 menit. Kemudian untuk evaluasi pembelajarannya atau penilaiannya, saya memberikan poin untuk tugas sebesar 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Di setiap pertemuan saya akan memberikan tugas karena untuk mengambil nilai tugas dari para mahasiswa. Untuk kehadiran minimal agar mahasiswa bisa mengikuti UAS nanti adalah 12 kali pertemuan. 12 pertemuan ini merupakan 75% dari kehadiran total kehadiran kuliah yang sudah termasuk dengan kehadiran UTS dan UAS. Ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang merupakan salah satu komponen pada RPS, yaitu rencana pembelajaran semester. Jadi CPMK ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pembelajaran, hasil pembelajaran pada mahasiswa, di mana pada capaian ini mahasiswa nanti diharapkan harus mampu menjelaskan teori mengenai prinsip kerja, konstruksi, serta karakteristik dari beberapa jenis kendaraan listrik secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa harus mampu mengevaluasi penggunaan kendaraan listrik terhadap kebijakan-kebijakan yang mengaturnya. CPMK ketiga, mahasiswa harus mampu melakukan analisis komponen-komponen serta sistem kelistrikan di dalam kendaraan listrik. CPMK keempat, mahasiswa harus mampu memodelkan dan merancang simulasi kendaraan listrik berdasarkan spesifikasi tertentu untuk menghitung kinerjanya. Jadi untuk CPMK yang keempat ini, karena mata kuliah kendaraan listrik ini merupakan mata kuliah keminatan dan tidak ada praktikumnya, sehingga saya mengakomodasi pengganti atau pengganti untuk praktikum itu di CPMK keempat, yaitu mahasiswa sekedar mampu memodelkan dan merancang dalam bentuk simulasi suatu kendaraan listrik untuk menghitung kinerjanya. Kinerjanya berupa apa? Kinerjanya berupa energi yang dikonsumsi, energi yang dipulihkan apabila kendaraan listrik yang dirancang menggunakan sistem atau metode pemulihan energi berupa pengereman regeneratif, dan beserta nanti efisiensi dari kendaraan listrik yang kita rancang. Nah, ini nanti berada di
pertemuan-pertemuan akhir ya, pertemuan 14, 5 atau 15. Seperti itu. Nanti kalau kita sempat untuk melakukan suatu simulasi, nanti kita akan simulasikan perhitungan dan pemodelan kendaraan listrik di dalam MATLAB, sehingga nanti kita akan sedikit bermain-main dengan MATLAB. Nah, itu kalau nanti kalau sempat ya, kalau misalnya nanti di akhir semester karena tidak cukup waktunya untuk melakukan atau membuat suatu simulasi, nanti kita cukup membuat perhitungan untuk memodelkan kendaraan listrik seperti itu. Kemudian untuk metode pembelajarannya terdapat dua metode, yaitu luring dan daring. Untuk luring, pertemuan di kelas, tatap muka di kelas, yang nanti kegiatannya adalah berupa ekspositori, diskusi, pretest, kuis, dan tugas. Kemudian selain luring juga ada daring yang maksimal dari kebijakan ITNY diperbolehkan maksimal 40% ya untuk daring. Jadi sekitar 6 kali pertemuan diperbolehkan untuk tatap muka secara daring atau penugasan menggunakan media Elinas ataupun WA Group nanti. Jadi nanti saya juga akan rutin mengupload materi beserta tugas atau mungkin beberapa video tentang penjelasan mata kuliah di Elinas. Nanti mahasiswa bisa mengaksesnya, bisa mendownload materi PPT yang saya buat ini di Elinas sesuai dengan pertemuan yang ada di sana. Kemudian menggunakan Elinas ini mahasiswa juga bisa mengirim atau mengupload tugas yang saya berikan dalam bentuk soft file ya, dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Microsoft Word boleh. Nanti ketika ada kesulitan dalam penguploadan tugas ke Elinas, maka nanti kita bisa bicarakan di WA Group, kita koordinasikan, atau bisa kita kirim, mahasiswa bisa mengirim tugasnya melalui WA Group. Nah, untuk materi perkuliahan kendaraan listrik sendiri terdapat 9 poin. Yang pertama adalah kontrak kuliah yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada sejarah, konsep dasar, dampak lingkungan, dan kebijakan kendaraan listrik, jenis-jenis kendaraan listrik, teknologi kendaraan listrik, sistem penggerak kendaraan listrik, sumber pengisian energi kendaraan listrik, sistem penyimpanan daya kendaraan listrik, sistem pengereman regeneratif, dan pemodelan kendaraan listrik. Nah, pada materi kuliah kali ini, karena ini masih pendahuluan, jadi kita akan membahas tentang sejarah, konsep dasar, dampak lingkungan, dan kebijakan-kebijakan kendaraan listrik, terutama kebijakan yang mengatur penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Nah, definisi dari kendaraan listrik adalah alat transportasi seperti halnya alat transportasi pada umumnya, yang bedanya kalau kendaraan listrik ini digerakkan dengan motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan di dalam baterai atau tempat penyimpanan energi lainnya. Nah, kita mulai dengan sejarah kendaraan listrik ya. Motor listrik pertama kali dikembangkan oleh Michael Faraday pada tahun 1821. Motor listrik arus arah tipe komutator pertama kali yang mampu memutar mesin ditemukan oleh ilmuwan Inggris William Sturgeon pada tahun 1832. 11 tahun setelah Michael Faraday menemukan motor listrik DC, karena pada saat Michael Faraday menemukan motor listrik DC itu hanya sebatas prototipe dalam skala lab, sehingga belum bisa atau belum mampu untuk menggerakkan suatu beban atau memutar suatu mesin karena masih dalam skala lab. Nah, 11 tahun kemudian William Sturgeon ini menciptakan motor listrik arus arah yang sama konsepnya seperti karya Michael Faraday, menggunakan tipe komutator, namun sudah bisa memutar mesin atau memutar beban lainnya.
kemudian lokomotif listrik pertama yang diketahui dibangun pada tahun 1837, 5 tahun setelah William Sturgeon menemukan motor listrik arus searah tipe komutator yang dapat menggerakkan mesin. Nah, ini ditemukan oleh ahli kimia atau dibuat oleh ahli kimia Robert Davidson menggunakan baterai yang tidak dapat diisi ulang. Nah, Davidson kemudian membangun lokomotif yang lebih besar lagi yang dipamerkan di pameran Royal Scottish Society of Arts pada tahun 1841. Jadi produk-produk di era-era dulu, di era-era akhir abad ke-19 itu kan harus dipamerkan dan harus dipatenkan terlebih dahulu sebelum diproduksi massal secara pabrikan. Karena untuk mengetahui ketertarikan masyarakat akan hasil karya atau produk yang sedang dibuat. Apabila dari pameran tersebut kita bisa mendapatkan atau menjaring ketertarikan yang banyak dari masyarakat, maka kemungkinan hak paten tersebut juga akan diperoleh dan langkah selanjutnya dapat diproduksi secara massal untuk diperjualbelikan secara komersil. Nah, ini merupakan perkembangan kendaraan listrik di awal abad ke-19. Nah, kalau model-model kendaraan zaman dahulu, baik itu kendaraan listrik maupun kendaraan konvensional berbahan bakar fosil, itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya, jadul, bentuknya jadul. Nah, ini mobil listrik Becker Runabout ini diciptakan di Amerika pada tahun 1893 menggunakan baterai yang tidak dapat diisi ulang, artinya tidak dapat di charge ulang, sehingga ketika baterainya habis, baterainya ini akan dilepas dan diganti dengan baterai baru. Seperti halnya penggunaan baterai pada remote control, penggunaan baterai pada jam dinding, biasanya kan seperti itu. Baterai yang tidak bisa dicas ulang, ketika baterainya habis, maka baterainya akan dilepas dan digantikan dengan baterai yang masih terisi penuh atau masih baru. Nah, kalau untuk saat ini penggunaan metode tersebut pada remote control dan jam dinding atau perangkat-perangkat yang kecil itu masih wajar ya. Tapi kalau zaman dahulu menggunakan metode seperti itu, ketika baterainya habis, baterainya harus dilepas dan diganti dengan baterai yang baru, padahal mobil listrik itu adalah perangkat yang besar, pasti membutuhkan baterai dengan kapasitas dan ukuran yang besar juga. Maka itu kendalanya adalah menumpuknya limbah baterai, padahal baterai itu tidak bisa didaur ulang kembali. Sehingga itu adalah permasalahan terbesar dalam awal perkembangan kendaraan listrik di abad ke-19. Kemudian yang kedua adalah lokomotif listrik Beltline yang diproduksi di Amerika pada tahun 1895. Nah, lokomotif listrik Beltline ini mirip dengan KRL zaman sekarang ya. Di sini ada line, dulu menyebutnya dalam bentuk belt ya, sabuk yang berada di atas. Nah, karena ini berada di atas, maka terdapat bagian komutator yang dia bisa menarik energi listrik dari beltnya untuk disalurkan ke sistem penggerak lokomotif listrik itu sendiri. Nah, kalau untuk lokomotif listrik Beltline ini tidak menggunakan baterai karena dia mengandalkan jaringan listrik yang sudah terpasang di atas kereta atau lokomotif listrik itu sendiri, sehingga tidak memerlukan baterai. Kemudian yang selanjutnya adalah Camille Genesis, mobil listrik dengan rekor kecepatan 100 km per jam yang diciptakan di Belgia tahun 1899. Ini merupakan kendaraan listrik yang pertama kali memecahkan rekor dengan rekor kecepatan 100 km per jam. Kalau untuk kendaraan saat ini, kendaraan modern terutama adalah mobil, kecepatan 100 km per jam itu masih tergolong kecepatan yang rendah. Padahal kayak mobil sport itu kan bisa dikatakan mobil sport itu
ketika kecepatannya lebih dari 200 km per jam. Rata-rata kecepatan kendaraan atau mobil sport modern saat ini berada pada kisaran 200 hingga 300 km per jam. Nah, karena permasalahan baterai yang tidak bisa dicas ulang, sehingga baterainya ketika habis harus diganti dengan baterai yang baru, maka beberapa perusahaan dan beberapa engineer, yaitu Ferdinand Porsche, ini membuat mobil hybrid yang digerakkan oleh motor listrik dan mesin bakar 2,5 horsepower pada tahun 1900. Nah, ini adalah perkembangan kendaraan listrik di akhir abad ke-19. Jadi, alih-alih menggunakan baterai sebagai sumber utamanya, Ferdinand Porsche ini menggunakan motor listrik yang dikombinasikan dengan mesin bakar, sehingga tidak mengalami ketergantungan dengan baterai seutuhnya, namun juga bisa dibantu dengan tenaga dari mesin bakar yang diberikan bahan bakar berupa bahan bakar fosil. Nah, dengan dengan hibridasi ini, karena mengkombinasikan dua jenis penggerak yang berbeda, dua mesin yang berbeda, maka hasil hibridasi ini akan saling meningkatkan efisiensi dari kedua jenis mesin penggerak ini. Jadi dengan adanya mesin bakar, maka sistem kendaraan listrik, motor listriknya tidak tergantung dengan api yang harus dicas ulang, karena tenaga listrik ini bisa dihasilkan dari mesin bakar yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik dan menggerakkan motor listriknya. Nah, kemudian untuk mesin bakarnya, karena dibantu dengan motor listrik, maka juga akan mengurangi emisi karbon yang dikeluarkan oleh mesin bakar. Kemudian yang kedua ini adalah taksi listrik yang baterainya sudah mulai bisa dicas. Ini dibuat di New York tahun 1901. Ini adalah kendaraan listrik umum pertama yang menggunakan baterai yang dapat dicas ulang. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan tram listrik double decker, yaitu tram listrik 2 tingkat. Tram itu berbeda halnya dengan bus ya. Berbeda juga dengan kereta. Jadi tram itu bukan bus, bukan juga kereta, namun lebih condong seperti kereta. Bisa dikatakan tram itu adalah kereta mini, karena masih menggunakan rel, namun gerbongnya tidak sepanjang dengan seperti kereta, namun hanya 1 gerbong, 2 gerbong, atau 3 gerbong. Jadi tram ini bisa dikatakan sebagai kereta mini seperti itu, yang diciptakan di London tahun 1910. Ini merupakan tram listrik pertama. Jadi pada kendaraan listrik itu sebenarnya akan jauh lebih terkendali atau lebih efektif apabila digunakan pada transportasi umum ya. Jadi karena sumber energinya bisa terkontrol dengan lebih baik, karena kan ada infrastruktur yang sudah disiapkan atau disediakan oleh pemerintah, atau memang sudah dipasang seperti jaringan listrik, misalnya seperti yang kereta atau lokomotif listrik tadi, sehingga akan lebih mudah apabila kendaraan listrik tersebut digunakan sebagai kendaraan umum. Itu di era akhir abad ke-19. Kemudian perkembangan kendaraan listrik di awal abad ke-20, kita sudah masuk ke kereta listrik cepat Shinkansen di Jepang, itu bisa menempuh dengan kecepatan 300 km per jam. Ini mulai diperkenalkan tahun 2009. Jadi ini istilahnya kalau dulu itu adalah kereta peluru ya, kereta peluru yang
mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa, tapi ini masih menggunakan roda. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kereta listrik JR Maglev. Dia mampu menempuh hampir 2 kali lipatnya Shinkansen, yaitu sebesar 581 km per jam. Di tahun 2005, ini justru malah sebelum dari Shinkansen ya. Jadi kereta maglev ini menggunakan teknologi magnet levitation, jadi tidak menggunakan roda, sedangkan menggunakan medan magnet yang ada di rel sepanjang relnya, dan kemudian menggunakan medan elektromagnetik yang ada di keretanya, sehingga dia dalam kondisi berjalan atau melaju, kereta tersebut mengambang dari relnya dan tidak menyentuh rel, sehingga bisa meniadakan kebutuhan roda di situ. Jadi tidak memerlukan roda karena meluncur secara levitasi dan mengambang di atas rel. Kemudian selanjutnya adalah mobil listrik yang sering kali kita dengar, yaitu mobil listrik Tesla Roadster, jenis Roadster. Ini menggunakan motor listrik sebesar 185 kW dengan kecepatan 201 km per jam yang dibuat oleh Elon Musk di California pada tahun 2008. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk Elon Musk sendiri sudah mengklaim bahwa mobil listrik Tesla jenis Roadster ini adalah mobil sport, meskipun kecepatannya adalah mepet ya, 201 km per jam. Padahal kecepatan minimal untuk dikategorikan sebagai mobil sport adalah 200 km per jam. Nah, itu yang tadi perkembangan atau sejarah kendaraan listrik secara global di luar negeri. Nah, kemudian yang ini adalah perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah banyak sekali kendaraan listrik yang sudah dikembangkan oleh anak bangsa. Di antaranya adalah mobil listrik yang dinamai Evina, menggunakan motor listrik kapasitas 37 kW yang dapat melaju dengan kecepatan 120 km per jam, dibuat tahun 2013. Kemudian mobil listrik Tsuzuki yang ditenagai oleh motor listrik berkapasitas 200 kW dengan kecepatan 200 km per jam dengan tahun yang sama, 2013. Dan kemudian adalah mobil listrik Selo dengan motor listrik yang lebih rendah dari mobil listrik Tsuzuki, yaitu 134 kW, namun bisa menghasilkan kecepatan yang sama dengan mobil Tsuzuki, yaitu 200 km per jam, dibuat di tahun 2013 juga. Nah, di tahun 2013 itu merupakan gencar-gencarnya peneliti di Indonesia dalam merancang atau mengembangkan kendaraan listrik nasional ya waktu itu ya. Jadi ketiga mobil listrik yang ditampilkan di sini merupakan atau diprakarsai oleh Dahlan Iskan waktu itu, mulai dari mobil listrik Evina, Tsuzuki, dan mobil listrik Selo. Nah, untuk yang mobil listrik Tsuzuki ini sayangnya dulu sempat terjadi kecelakaan di Magetan, Jawa Timur, karena kegagalan sistem pengereman. Nah, ini untuk mobil listrik Tsuzuki ini sebagian besar dirancang dan dibuat di Yogyakarta, yaitu di bengkel modifikasi Kupu-Kupu Malang, Yogyakarta. Pembuatan karoseri atau sasis mobil, kerangka, sistem pengereman, sistem kelistrikan, dan sistem penggerak hampir sepenuhnya dibuat di bengkel modifikasi Kupu-Kupu Malang. Namun sayangnya terjadi kegagalan pada sistem pengereman, karena di dalam kendaraan listrik itu sendiri sistem pengereman sangat berbeda dengan sistem pengereman di kendaraan konvensional yang menggunakan mesin bakar. Kalau kendaraan di mesin bakar itu lebih banyak menggunakan sistem pengereman mekanik, sedangkan kalau di kendaraan listrik ini pengeremannya menggunakan sistem elektronis. Jadi
tidak menggunakan pedal rem mekanik, namun menggunakan sejenis throttle yang di situ terdapat sensor resistif, di mana dapat mengatur tegangan listrik pada pedal remnya, kemudian diumpankan ke controller. Nah, controllernya tersebut akan mengatur besar kecilnya katup atau valve pada hidrolis untuk menggerakkan menggerakkan brake padnya atau kampas remnya, seperti itu. Nah, kemudian mobil listrik yang selo ini juga diprakarsai oleh Dahlan Iskan yang menggandeng seorang engineer dari Indonesia yang mempunyai pengalaman dalam pembuatan pembangkit listrik tenaga turbin ya waktu itu di Jepang, yaitu Ricky Elson. Nah, waktu itu tahun 2015 saya pernah ketemu dengan Bang Ricky Elson ini di perlombaan atau kompetisi mobil listrik Indonesia di Politeknik Negeri Bandung. Waktu itu sempat bertemu dengan beliau karena beliau juga menghadiri dan meninjau seperti apa perkembangan kendaraan listrik yang dikembangkan oleh akademisi atau mahasiswa saat itu, karena di situ para mahasiswa di seluruh Indonesia berkumpul di Politeknik Negeri Bandung untuk melakukan kompetisi mobil listrik nasional, kompetisi mobil listrik Indonesia atau disingkat KMLI waktu itu, sehingga Ricky Elson juga menghadiri. Nah, mobil listrik selo ini merupakan salah satu karya dari Ricky Elson yang sangat fenomenal waktu itu di tahun 2013, yang desainnya seperti mirip seperti Ferrari ya, namun berwarna kuning dengan pintu yang mirip mobil-mobil sport pada umumnya. Nah, sayangnya untuk produk dari Ricky Elson ini, mobil listrik selo ini tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat atau pemerintah Indonesia. Jadi justru malah dilirik oleh negara lain, yaitu Malaysia. Dan isunya sekarang kendaraan listrik, mobil listrik selo ini, hasil karya dari Ricky Elson ini justru dipatenkan oleh negara Malaysia. Ini adalah beberapa kendaraan listrik yang dikembangkan oleh anak bangsa, namun ya lagi-lagi di Indonesia belum siap untuk mengakomodasi karena masih banyak kendaraan konvensional yang jauh lebih efisien untuk saat ini, sehingga kendaraan listrik belum terlalu menarik minat para masyarakat di Indonesia. Nah, apabila di Indonesia tadi mempunyai perkembangan kendaraan listrik, apakah di kampus kita di ITNY juga mempunyai pengembangan kendaraan listrik? Nah, kita mempunyai beberapa kendaraan listrik yang dikembangkan oleh teknik mesin dan teknik elektro di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Nah, ini diantaranya adalah pada tahun 2015 ini kita membuat kendaraan listrik yang diperuntukkan untuk perlombaan di Politeknik Negeri Bandung, kompetisi mobil listrik Indonesia dengan kapasitas motor 2 kW dengan kecepatan rata-rata sekitar 60 hingga 80 km per jam. Karena hanya ditenagai oleh 2 kW, kecepatannya ya maksimal adalah segitu, 60 hingga 80 km per jam. Dan ini kita sering mendapatkan juara, baik itu juara kategori maupun juara umum nasional. Yang juara kategori adalah juara uji daya tanjak dan uji kecepatan, sehingga kita setiap tahun hampir mendapatkan juara kategori. Dan kemudian di tahun 2019 kita mendapatkan juara kategori beserta juara umum 2 tingkat nasional waktu itu, menggunakan motor listrik dengan kapasitas yang sama. Nah, ini merupakan keunggulan dari kendaraan listrik, keunggulan dan kekurangan. Yang pertama adalah keunggulan atau kelebihannya, mobil listrik atau kendaraan listrik lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon, yaitu CO2 dan CO.
kabin lebih tenang dan senyap, kemudian efisiensi lebih tinggi yaitu sebesar 95% dari energi yang dihasilkan oleh baterai kemudian ditransfer ke motor listrik. Ini efisiensinya sebesar 95%. Kemudian minim biaya perawatan karena sebagian besar di komponen kendaraan listrik rata-rata adalah solid state ya, seperti baterai, seperti kontrol, segala macamnya lebih banyak yang solid state dan tidak perlu banyak melakukan perawatan atau perbaikan karena tidak banyak komponen yang bergerak di sana. Hanya motor listriknya saja yang bergerak. Itu pun motor listriknya menggunakan motor listrik induksi sehingga tidak memerlukan sikat karbon atau komutator, sehingga tidak memerlukan penggantian komutator secara berkala. Kemudian sekali pengecasan atau sekali isi ulang dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Nah, ini tergantung dari kapasitas baterainya. Apabila kapasitasnya besar, maka jarak yang ditempuh juga akan semakin jauh. Kemudian kekurangannya, untuk saat ini di Indonesia terutama stasiun pengisian dayanya masih sangat terbatas. Hanya beberapa titik di fasilitas umum seperti hotel dan supermarket saja yang diberikan stasiun atau terpasang infrastruktur stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik. Kemudian biaya penggantian baterai yang mahal karena baterai itu kan juga mempunyai umur pakai. Umur pakai baterai rata-rata adalah 150 siklus ya, 150 siklus pengecasan. Artinya setiap kita membeli kendaraan listrik baru, kita juga akan mendapatkan sekaligus baterai baru, satu set untuk satu kendaraan listrik. Namun satu set baterai tersebut untuk 150 kali pengecasan baterai listrik tersebut sudah tidak bisa digunakan secara maksimal lagi karena elemen-elemen di dalamnya sudah berkurang kinerjanya, sehingga tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Padahal biaya baterai untuk kendaraan listrik ini sendiri sangat tinggi, sekitar 30 hingga 40% dari harga kendaraannya. Misalkan kendaraan listrik yang kita beli adalah 100 juta, berarti untuk biaya baterainya sendiri, harga baterainya sendiri sebesar 30 hingga 40 juta sendiri. Jadi apabila baterainya ini harus diganti setiap 150 siklus pengecasan, maka ini juga akan memakan biaya yang sangat mahal untuk saat ini ya, karena umur baterai masih digolongkan sangat pendek, sekitar 4 hingga 5 tahun pada 100 siklus itu. Kalau misalnya ditahunkan, yaitu tadi sekitar 5 sampai 6 tahun. Kemudian pengisian membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini merupakan kendala yang paling serius ya kalau di kendaraan listrik, karena pengisian ini merupakan suatu hal yang memakan waktu ya. Berbeda halnya dengan kendaraan konvensional atau kendaraan mesin bakar, pengisian bensin jauh lebih singkat daripada pengisian listrik pada kendaraan listrik. Karena kalau pengisian bensin pada kendaraan bakar ini kan paling tidak kurang dari 1 menit untuk mengisi satu tangki misalnya, ya hitungan menit lah. Tapi kalau untuk pengisian listrik pada baterai kendaraan listrik ini bisa berjam-jam, 4 hingga 5 jam, tergantung dari stasiun pengisiannya dan kapasitas baterainya. Kemudian harga pasaran kendaraan listrik masih cukup mahal karena belum banyak diproduksi secara massal atau masih sangat terbatas produksinya, sehingga harganya juga masih tinggi, serta ketertarikan atau minat dari pasaran juga masih rendah, sehingga harganya belum bisa cukup bersaing di pasaran. Kemudian ini adalah konsep dasar dari kendaraan listrik. Secara umum kendaraan listrik ini terdiri dari stasiun pengecasan atau isi ulang daya yang nanti akan disalurkan ke baterai.
dan dari baterai energinya akan disalurkan ke power control unit yang nanti akan mengatur kecepatan dan torsi dari sistem penggerak, yaitu motor listrik pada kendaraan listrik itu sendiri. Nah, cara kerja dari kendaraan listrik, sumber listrik dari PLN atau generator nanti akan diubah dari arus AC menjadi DC menggunakan konverter yang sudah include di dalam charger. Kemudian sumber arus DC tersebut akan disimpan ke dalam baterai yang kemudian energi dari baterai akan diatur laju listriknya, energi listriknya untuk mengendalikan torsi dan kecepatan motor listrik menggunakan controller. Nah, energi listrik terkontrol tersebut berubah menjadi energi mekanik menggunakan motor listrik. Energi mekanik diubah kembali menjadi energi kinetik melalui roda-roda agar kendaraan dapat melaju di jalan. Nah, apa bedanya energi mekanik dengan energi kinetik? Kalau energi mekanik itu kan kita contohkan dari energi putaran pada suatu sistem penggerak, yaitu motor listrik. Sedangkan energi mekanik itu adalah seperti laju kendaraan, laju angin, air terjun, seperti itu kan energi kinetik ya. Jadi di situ kalau di kendaraan listrik yang melaju di jalanan itu sudah ada gaya-gaya yang menyertainya, seperti gaya gesek jalanan, gaya gesek roda, gaya saat kita menanjak, gaya gravitasi, kemudian gaya cornering saat kita menikung, ada gaya ketika kita menuruni suatu turunan. Nah, itu banyak gaya-gaya yang menyertai pada laju kendaraan listrik di jalanan, sehingga bisa dikatakan bahwa itu adalah energi kinetik. Kemudian ini adalah 3 dari jenis-jenis kendaraan listrik. Sebenarnya kendaraan listrik itu ada banyak sekali jenisnya, namun yang bisa saya tampilkan di sini hanya ada 3. Yang pertama adalah pure electric vehicle, atau bisa dikatakan dengan battery electric vehicle, yang berpenggerak utama motor listrik dari baterai dengan pengisian sumber melalui sumber listrik domestik atau rumahan ya. Kemudian yang kedua adalah hybrid electric vehicle, berpenggerak kombinasi antara baterai dan mesin e-SAF. Nah, mesin e-SAF ini adalah singkatan dari internal combustion engine vehicle, jadi mesin yang mempunyai sistem penggerak pembakaran dalam atau mesin bakar. Untuk penggunaan hybrid elektrik ini, baterai digunakan di kecepatan rendah, kemudian mesin bakar digunakan di kecepatan tinggi. Nah, untuk hibridasinya ini akan diatur pada kondisi-kondisi tertentu, kapan dia harus menggunakan energi listrik, kapan dia akan menggunakan energi mesin bakar, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah fuel cell electric vehicle. Nah, ini merupakan jawaban dari permasalahan durasi pengisian atau pengecasan baterai pada kendaraan listrik, karena penggunaan fuel cell ini kendaraan listrik tidak perlu dicas ulang menggunakan sumber listrik eksternal. Jadi artinya baterainya tidak perlu dicas, namun fuel cell electric vehicle ini sudah mempunyai generator sendiri, yaitu sel hidrogen yang diisi oleh hidrogen, jadi lebih cepat, seperti halnya pengisian bahan bakar minyak pada kendaraan bakar. Namun berbedanya kalau di kendaraan fuel cell ini dia mengisikan hidrogen, dan kemudian hidrogen akan direaksikan dengan oksigen untuk menghasilkan arus listrik. Kemudian arus listrik ini dapat langsung digunakan untuk menggerakkan sistem penggerak motor listrik, atau dapat disimpan terlebih dahulu. Apabila hidrogennya habis, masih ada simpanan energi di dalam baterai yang bisa digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Nah, ini jelas apabila menggunakan sel hidrogen ini, pengisian energinya akan jauh lebih cepat dari pengisian pengecasan baterai, karena kita tinggal menuangkan atau mengisikan hidrogen ke dalam tangki reservoirnya. Nah, kemudian untuk hidrogen ini mempunyai 3 jenis, yaitu
hidrogen cair, hidrogen gas bertekanan, dan hidrogen dalam bentuk padat. Nah, kekurangan dari fuel cell electric vehicle ini yaitu resiko yang mudah meledak, karena sifat dari hidrogen ini kan mempunyai oktan yang cukup tinggi ya, lebih tinggi dari bahan bakar minyak, sehingga ketika terpapar oleh suhu yang sangat ekstrim maka akan mudah meledak. Namun penggunaan hidrogen dalam bentuk padat ini dapat mengurangi resiko meledak ya. Jadi resiko meledaknya lebih kecil kalau untuk hidrogen yang dalam bentuk padat, karena lebih terkontrol untuk untuk penyimpanannya, lebih terkontrol untuk suhunya dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah dilematis dari penggunaan kendaraan listrik, di mana kendaraan listrik telah ditemukan 200 tahun lalu, namun di era itu kendaraan listrik masih kalah saing dengan kendaraan bakar atau internal combustion engine vehicle. Nah, karena di waktu itu kendaraan bakar juga masih termasuk kendaraan yang sangat populer, dan harga bahan bakar minyak, terutama adalah minyak fosil, itu adalah penggunaan petroleum ya waktu itu masih sangat tergolong murah dan masih sangat terjangkau oleh masyarakat pada umumnya, sehingga ketertarikan masyarakat akan produk kendaraan listrik ini masih sangat relatif kecil, dan lebih tertarik untuk menggunakan kendaraan berjenis kendaraan bakar. Kemudian dengan kapasitas yang sama antara kendaraan listrik dan kendaraan bakar, kendaraan listrik mempunyai beban yang lebih berat dari kendaraan bakar. Nah, bisa kita lihat melalui gambar di sini dengan energi 7.200 Wh untuk kendaraan bakar, ini membutuhkan tangki sebesar 4 kg. Kemudian untuk kendaraan listrik dengan energi yang sama yaitu 7.200 Wh, ini membutuhkan lead acid battery atau baterai asam timbal dengan massa 270 kg. Ini jauh lebih berat daripada penggunaan tangki BBM untuk kendaraan bakar, padahal energi yang dihasilkan sama. Apabila kita naikkan energi yang dihasilkan menjadi 72.000 Wh untuk kendaraan bakar, maka kenaikannya hanya dari 4 kg tangki ke 40 kg tangki untuk beratnya. Namun di sini terjadi kenaikan yang sangat eksponensial pada kendaraan listrik, padahal kita menghasilkan energi yang sama dengan energi yang sama, yaitu sama-sama 72.000 Wh, namun kenaikan massa atau berat dari baterainya sudah sangat tinggi sekali, yaitu sebesar 2,7 ton. Dengan energi yang sama yang dihasilkan, namun beban atau berat dari baterai kendaraan listrik sendiri sudah jauh sangat tinggi, sehingga ini adalah kekurangan utama dari kendaraan listrik ya, karena kita masih terkendala dengan material penyusun dari baterai yang kita pakai, sehingga baterai yang dipakai nanti akan cenderung lebih memakan tempat secara volume dan berat secara massanya. Nah, meskipun mempunyai kekurangan seperti itu, yaitu peningkatan jumlah volume dan massa atau berat dari penampung atau penyimpan energi dari kendaraan listrik yang sangat besar, namun bisa kita lihat di sini ya, energi atau efisiensi yang dihasilkan oleh mesin bakar ini hanya 20% dari energi yang dihasilkan oleh bahan bakarnya. Jadi energi kinetik dari bahan bakar atau bahan bakar minyak yang digunakan oleh kendaraan bakar ini hanya
20%-nya saja yang dapat ditransfer menjadi energi gerakan untuk membuat mobil bakar itu bisa melaju, sehingga energi efektif yang bisa dipakai hanyalah 20%. Sedangkan pada kendaraan listrik, karena sangat jauh lebih efisien, maka energi yang dikeluarkan oleh baterai ini hampir sepenuhnya bisa diserap dan digunakan oleh motor listrik untuk menggerakkan kendaraan listrik, yaitu sebesar 90%. Nah, ini efisiensi untuk kendaraan listrik jauh lebih tinggi daripada kendaraan mesin bakar. Nah, sehingga di era saat ini, akibat tuntutan mahalnya bahan bakar fosil serta tuntutan kendaraan ramah lingkungan yang mengatur kebijakan tentang harus menurunkan polusi udara dan emisi karbon untuk setiap kendaraan, maka kendaraan listrik ini mulai dikembangkan lagi untuk era-era saat ini. Nah, kenapa demikian? Karena dampak lingkungan untuk transportasi ini sangat tinggi, yaitu 32%. Kemudian untuk perumahan itu hanya sebesar 19%. Untuk komersil ini lebih kecil lagi, yaitu 15%. Sehingga bisa dikatakan transportasi ini juga seimbang dengan industri. Jadi dampak lingkungan industri dan transportasi ini sejalan, karena semakin tinggi laju perkembangan industri, karena industri kan juga butuh transportasi ya, untuk pengiriman barang, untuk operasionalnya mereka membutuhkan transportasi. Semakin tinggi laju perkembangan industrinya, maka juga semakin tinggi laju penggunaan transportasinya. Apalagi yang menggunakan alat transportasi itu tidak cuma industri, namun juga masyarakat komersil, residen, semuanya, semua lini masa, semua masyarakat hampir menggunakan alat transportasi, sehingga dampak lingkungan transportasi ini mempunyai dampak yang sangat besar ya. Terutama adalah emisi karbon yang sekarang mengganggu ekosistem lingkungan, terutama adalah atmosfer yang menimbulkan penumpukan gas karbon dan menimbulkan efek rumah kaca, sehingga panas yang dipancarkan oleh matahari ini akan terjebak di dalam atmosfer, sehingga akan membuat suhu bumi lebih panas. Nah, apabila kita menggunakan kendaraan listrik, maka dampak lingkungan yang akan kita dapat adalah suatu penghematan energi dan pengurangan emisi karbon secara keseluruhan. Penggunaan kendaraan listrik untuk kendaraan umum seperti kereta listrik dan tram listrik dapat menghemat penggunaan energi daripada penggunaan transportasi udara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Selain penghematan energi, penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi karbon asalkan listriknya dihasilkan oleh jaringan listrik yang efisien menggunakan pembangkit listrik modern seperti pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian yang kedua, juga mengurangi polusi lokal, karena kekhawatiran mengenai polusi udara dan suara dari kendaraan mesin bakar khususnya di perkotaan dapat diselesaikan dengan penggunaan kendaraan listrik yang minim polusi. Peraturan negara terkait kebijakan pengurangan polusi yang diperketat dapat meningkatkan laju perkembangan kendaraan listrik, meski penggunaan kendaraan listrik masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga fosil. Terutama di Indonesia, pembangkit listrik masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Namun sebagian besar dari permasalahan polusi ini diarahkan ke pembangkit listrik yang ditangani oleh orang-orang yang lebih bertanggung jawab. Meskipun pembangkit listrik di Indonesia itu masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga fosil, tapi ini
masih sangat memungkinkan untuk diterapkannya penggunaan kendaraan listrik untuk masyarakat, karena lebih baik atau lebih mudah mengendalikan polusi di pembangkit daripada mengendalikan polusi di jalanan. Karena kalau sudah mengendalikan polusi di jalanan itu urusannya dengan masyarakat awam, masyarakat yang mungkin susah ya dalam pengendalian polusinya karena terkait dengan banyak orang. Namun ketika pengendalian polusi ini diarahkan ke pembangkit listrik, ini akan jauh lebih mudah karena di sana juga ada standar-standar yang harus menekan jumlah emisi dari pembangkit itu sendiri, sehingga lebih mudah dalam mengendalikan polusi karena ditangani oleh orang-orang yang lebih bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Minyak adalah sumber daya yang terbatas dan biaya produksinya menjadi semakin mahal. Banyak dari sumur-sumur pengeboran besar tempat kita mengambil minyak hampir habis dan kita perlu mengeksplorasi pertambangan di tempat lain, dan karenanya lebih mahal untuk dieksploitasi, atau alternatifnya kita perlu membuat minyak dari bahan bakar fosil lain seperti batu bara. Nah, untuk saat ini perkembangan modern dari tambang batu bara ini bisa diekstrak untuk didapatkan minyaknya atau gas metan, sehingga kita dapat mengekstrak batu bara ini untuk mendapatkan gas metan. Kemudian gas metan itulah yang nanti lebih mudah disimpan, lebih mudah digunakan untuk bahan bakar, sehingga mungkin juga selain kemudahan dalam penyimpanannya, juga lebih mudah dalam penekanan emisi karbonnya, karena kalau menggunakan bahan bakar batu bara, emisi karbonnya cenderung lebih tinggi karena masih bahan bakar mentah yang langsung dibakar ya. Kemudian kalau untuk bahan bakar batu bara yang sudah diekstrak menjadi jenis lain seperti metan, itu bisa lebih terkontrol lagi untuk penekanan emisi karbonnya, karena sudah dilakukan suatu penelitian dan ekstraksi yang sudah ditangani oleh beberapa engineer, sehingga emisinya jauh lebih dapat mudah untuk ditekan. Kemudian faktor-faktor ini akan berdampak drastis mempengaruhi biaya bensin dan solar di pompa bensin, dan hal ini mungkin merupakan faktor yang signifikan dalam memanfaatkan kendaraan listrik secara luas. Sehingga ini adalah alasan yang sangat masuk akal untuk memanfaatkan kendaraan listrik secara lebih luas di masyarakat, karena kita dapat mengurangi ketergantungan pada minyak. Kebijakan yang mengatur penggunaan kendaraan listrik terutama di Indonesia itu sudah diterbitkan di Inpres RI nomor 7 tahun 2022, yang merupakan Inpres terbaru di tahun 2022, yang mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai atau baterai electric vehicle sebagai kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas instansi di pemerintah pusat atau Pemda. Jadi ini adalah langkah yang baik, meskipun dimulai dari penggunaan kendaraan listrik untuk para pejabat ya yang menjabat di dinas instansi pemerintah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya di masa yang akan datang untuk masyarakat awam, masyarakat pada umumnya juga akan dianjurkan atau lebih didorong untuk menggunakan kendaraan listrik. Sebenarnya semua ini tergantung dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ya, seperti stasiun pengisian dan mungkin teknologi baterai yang sudah jauh lebih ringan dan mempunyai teknologi pengecasan yang lebih cepat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video perkuliahan kali ini. Kemudian ini ada satu tugas, yaitu untuk
mahasiswa untuk membuat ringkasan tentang jenis-jenis kendaraan listrik beserta prinsip kerjanya. Jadi untuk jenis-jenis kendaraan listrik yang dimaksud di sini bukan bentuk kendaraannya, bukan seperti oh ini kereta, ini tram, ini mobil, bukan seperti itu, tapi lebih ke jenis-jenis sumber energinya seperti yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa jenis-jenis kendaraan listrik itu ada banyak, namun bisa saya sampaikan di sini hanya ada 3, yaitu pure electric vehicle, kemudian hybrid electric vehicle, kemudian ada fuel cell electric vehicle. Nah, nanti tolong dibuat ringkasan tentang jenis-jenis kendaraan tersebut, lebih dari 3 lebih baik, kemudian juga bisa disertai gambar. Nah, nanti tugasnya silahkan diketik saja, dan kemudian softfilenya silahkan di upload di Elinas yang sudah saya buatkan folder untuk assignmentnya, yaitu tugas 1 untuk pertemuan pertama ini. Nanti silahkan diupload di sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.